Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Dwi Suryaningsih. Dan saya Sylvia Feby Maharani. Kami akan menerangkan tentang perjalanan karir ASN. Maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata. Apa itu ASN? ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbeda lagi dengan pegawai negeri sipil atau PNS yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ada beberapa golongan jenjang karir ASN, yaitu Golongan 1, Golongan 2, Golongan 3. Yang terakhir golongan 4. Golongan ini tentu saja adalah yang menjadi patokan besarnya gaji dan tunjangan yang akan diterima nantinya. Golongan 1 merupakan pangkat golongan CPNS terendah dalam struktur birokrasi. Pada umumnya, golongan ini berasal dari lulusan SD sampai SMP. Golongan 2 memiliki kualifikasi lulusan SMA hingga D3. Golongan 3 untuk lulusan S1 atau setara D4 hingga S3. Golongan 4 puncaknya karir PNS. Golongan ini tentu saja adalah yang menjadi patokan besarnya gaji dan tunjangan yang akan diterima nantinya. Mengenai tentang nilai-nilai ASN. Nilai-nilai aneka ASN menjadi pegangan dasar ASN dalam menjalankan amanah pekerjaan dari masyarakat, serta diharapkan menjadi ciri khusus ASN di lingkungan Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 3 PMARI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini dimulai dengan habituasi, pembiasaan, di tempat kerja masing-masing peserta latsar. Dengan menerapkan nilai aneka pada kegiatan yang dilakukan dapat membentuk ASN yang bermartabat, berakhlak mulia, menjalankan fungsinya dan mampu menjadi pionir untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan potensi dan kinerja tertinggi melalui suatu mekanisme uji dan penilaian secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Sistem tersebut tak lepas dari pola karir. Pola karir di ASN diatur dalam Permen Pancraf 22 Tahun 2021.
Dasar Hukum Permenpanrap 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir. Pasal 17 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593. Integritas pegawai ASN diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Teguh menyampaikan pembangunan integritas pegawai ASN dilakukan dengan mengelola 3 faktor, yaitu keyakinan, daya nalar, dan keberanian moral. Kompetensi yang harus dimiliki ASN. Ada 3 kompetensi ASN. Untuk bisa menjadi pelaksana kebijakan pemerintah yang baik, maka kita harus memiliki kompetensi-kompetensi teknis. Dalam istilah lain, itu harus meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan inteligensi dalam kaitannya dengan ASN atau fungsi ASN sebagai pelayan publik. Kita harus meningkatkan kompetensi manajerial atau kecerdasan emosi. Untuk menjadi perekat bangsa kita, harus makin cerdas dalam kompetensi sosial kultural. Apa saja strategi pengembangan karir berbasis kompetensi dalam perjalanan karir ASN? Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti rencana aksi yang dirancang untuk mencapai jangka panjang atau tujuan secara keseluruhan. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Kompetensi Based Hari Management, CBHRM, atau Manajemen Pengelolaan SDM berbasis kompetensi, merupakan salah satu strategi atau pendekatan baru dalam memetakan kinerja SDM yang mengarah pada profesionalisme dengan mendasarkan pada kompeten. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, PPBK, pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Strategi Assessment Center. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan suatu organisasi mencapai tujuan strategis dengan memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara profesional, kompeten, dan menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi secara memajukan organisasi. Dalam pengembangan karir ASN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan ASN dalam jabatan struktural. Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural mencakup pendidikan dasar, pendidikan umum dan perguruan tinggi,
pendidikan dan pelatihan dalam jabatan diklat PIM masa kerja pangkat dan golongan jabatan yang dimaksud kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang hak seorang pegawai. DP3 meliputi kesetiaan prestasi, kerja tanggung jawab kejujuran kerjasama dan praktek kepemimpinan daftar urut, kepangkatan, DUK, pegawai yang lebih tinggi kepangkatannya diberi kesempatan lebih dulu dan untuk menduduki jabatan yang lowong. Nah begitulah kurang lebihnya penjelasan kami mengenai tentang perjalanan karir ASN. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.